Ibu Insinyur Haja Masriati MSI selaku Kepala Bidang Pemasaran di Sparbud. Betul Ibu ya? Ya, Mas Sriwati. Oke, jadi panggilannya jadinya apa nih? Ibu Masri aja. Ibu Masri. Ya Allah, senyumnya manis banget ya, pagi-pagi seger banget kayaknya nih ya. Oke. Harus segar. Harus semangat. Harus semangat. Ya karena Mitra Sejamahan Sehat ini setelah berapa tahun kita off yang namanya adanya pertunjukan ataupun keramaian, Kota Bekasi akhirnya melakukan istilah peluncuran ini ya Bu ya, untuk pertama kalinya setelah pandemi ini melakukan sebuah kegiatan di mana akan mencakup banyak orang ya Bu ya. Oke, silakan bisa dijelaskan Ibu. Baik, selamat pagi sahabat El Gangga semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Berlatar belakang dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, rencananya kemarin akan dilaksanakan pada bulan Agustus ya, tetapi untuk persiapan sehingga akhirnya di reschedule akan dilaksanakan Pesona Nusantara Bekasi Keren ini pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 besok. Minggu ini ya, Sabtu minggu ini ya, di tempatnya di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Persiapan yang sudah kita laksanakan lebih kurang 2 bulan sampai menjelang pelaksanaan event ini sudah latihan-latihan, pertemuan, koordinasi sehingga pada akhirnya kita berharap event Pesona Nusantara Bekasi ini, Bekasi Keren ini bisa menjadi startup awal upaya membangkitkan event-event besar, event-event kolosal yang melibatkan banyak massa guna mempublikasikan, mensosialisasikan seni budaya yang ada di Kota Bekasi. Sebagaimana kita ketahui, Bekasi adalah miniaturnya NKRI. Segala suku bangsa di seluruh Indonesia ini sepertinya ada, tinggal menjadi warga masyarakat Kota Bekasi ini. Sehingga pada kesempatan ini kita mengkolaborasikan seni-seni budaya dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Bekasi ini sehingga terbentuk dalam satu sajian atau perform kesenian kebudayaan tradisional maupun yang modern dijadikan jadi satu, dan ini kita berharap dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bergairah kembali, bangkit kembali, menyambut event-event yang ada di Kota Bekasi ini ke depannya setelah 2 tahun off karena pandemi COVID-19. Iya, betul sekali. Ini memang suatu hal yang pasti ditunggu-tunggu sama semua mitra Sejamahan Siar, terutama masyarakat Kota Bekasi, karena kita udah lama banget Bu kangen sama yang namanya keramaian. Ya, apalagi istilahnya dulu kan kita istilahnya rame dikit bisa digerebek Bu sama Satpol PP. Iya, betul. Nah, kalau saat ini ya, apakah untuk melakukan persiapan ini ada syarat-syarat tertentu nggak sih untuk kita nanti kalau mau datang di sana? Apakah harus dengan protokol kesehatan yang ketat atau apa Bu yang wajib dimiliki oleh orang yang akan datang di acara ini? Iya, betul sekali. Pesona Nusantara Bekasi Keren ini kita berharap akan mendatangkan lebih kurang 10.000 massa orang yang akan berkumpul di Stadion PCB yang kita banggakan ini. Tentunya kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan, wajib memakai maskernya, kemudian berusaha untuk menjaga kesehatan masing-masing dan tetap menjaga kebersihan di tengah keramaian yang kita adakan ini. Berarti super ketat dulu ya. Emang sangat luar biasa banget sih. Memang ini berarti salah satu upaya pemerintah Kota Bekasi untuk menstabilkan perekonomian, menstabilkan sosialisasi antar masyarakat dan lain sebagainya ya Bu ya. Langsung dibuat event yang besar. Ini akan diadakan di mana? Di dalam atau di luar? Terus sampai cakupannya sampai di mana aja nih Bu untuk acaranya? Acara PNBK ini dilaksanakan di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi bagian dalam ya. Performnya nanti di lapangan, di trek-trek jogging, kemudian juga di lapangan hijau ada atraksi, kemudian juga ada panggung hiburan musiknya juga. Sekarang sudah berdiri ya, tinggal finalisasi mungkin ininya sudah.
dilaksanakan. Jadi di bagian dalam performnya, kemudian di tribun ada penonton-penonton, dan juga dimeriahkan juga oleh tadi UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Bekasi untuk menggelar dagangan mungkin ya, makanan, kulineran khas Kota Bekasi dan khas Nusantara lainnya. Kemudian juga ada juga booth-booth tentang kerajinan-kerajinan atau hal-hal yang terkait dengan khasnya Kota Bekasi. Kuliner ya Bu ya. Ada kulinernya juga. khas Bekasi. Nah Bu, siapa saja yang boleh datang Bu ke acara itu? Nah, karena ini pesona Nusantara Bekasi Keren ini diharapkan untuk membahagiakan warga masyarakat Kota Bekasi khususnya dan masyarakat luar Kota Bekasi pada umumnya, karena kita publikasikan secara luas sehingga diharapkan ini dapat dinikmati oleh semua orang gitu ya. Jadi masuknya juga tidak ada tiket, jadi gratis. Malah Pak LT Wali Kota itu berharap warga masyarakat Kota Bekasi mengetahui adanya kegiatan ini dan penasaran untuk datang melihat langsung pada saatnya nanti. Oke, tuh Mitra Setia Mahansiar ya. Kita lanjutin lagi nih Bu untuk pertanyaannya sebelum kita break untuk segmen yang pertama nih, Ibu Mas Sri. Ya. Harus sering-sering disebutin biar nggak lupa Bu. Oke Bu, ini kan acaranya sangat luar biasa sekali pastinya, dan memang seperti yang tadi kita udah ulang-ulang berkali-kali, bahkan ditunggu-tunggu sama seluruh masyarakat Kota Bekasi dan juga sekitarnya. Siapa orang yang memprakarsai event yang sangat luar biasa ini? Tentunya inisiasi atas dari Pak PLT Wali Kota, kemudian dari Kepala Dinas Pariwisata, dikolaborasi dengan pelaku seni budaya yang ada di Kota Bekasi dan komunitas-komunitas yang ada di Kota Bekasi, yang semua beretikat baik untuk membangkitkan event di Kota Bekasi dan tentunya untuk tadi membantu pemulihan ekonomi di Kota Bekasi. Luar biasa. Ini memang harus saling bersinergi ya Bu. Kita ketahui kan sanggar-sanggar pelaku seni budaya itu sudah terus berlatih. Walaupun di masa pandemi mereka tetap melakukan latihan dengan prokes yang ketat. Sudah lama tidak diberi kesempatan waktu dan tempat, sehingga pada saat ini kita berikan waktu dan tempat untuk mengapresiasikan, mengekspresikan sampai sejauh mana skill atau daya tangkap latihan-latihan mereka, dan disinilah performnya akan kita nilai. Tentunya setelah latihan sekian lama kita berharap penampilannya sangat maksimal gitu ya. Apalagi saya juga orang sanggar nih Bu ya. Promo. Udah agak telat ya, agak telat. Itu hampir 2 tahun saya tidak tampil. Tapi saya itu banyak tampilnya tuh para seni di Bekasi, banyak tampil tuh di luar tuh. Dan gimana tuh untuk datanya para sanggar-sanggar di Bekasi itu Bu? Seharusnya datang dulu ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, khususnya nanti ke bidang kebudayaan. Nanti registrasi, setelah terdaftar tentunya akan tahu perkembangan dan event-event atau kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Kota Bekasi. Biasanya kita expose, kita publikasikan melalui tadi anggota. Apalagi kan bayangkan tuh sanggar-sanggar di Bekasi, mereka tuh asal ada event apalagi event sebesar seperti ini ya, mereka mengatakan dia lagi kok, sanggarnya dia lagi. Sebenarnya tuh sanggar di Bekasi kan emang banyak, mungkin mereka tuh nggak tahu atau nggak ngerti. Sabar Pak, pelan-pelan. Tadi kan tak kenal maka tak sayang. Benar Bu, setuju. Makanya kan ada kelompoknya, ada organisasinya, ada induknya, yaitu bidang kebudayaan Disparbud Kota Bekasi. Datanglah ke Disparbud, main-main soan, kenalkan, kemudian mendaftar. Jadi informasinya
semuanya akan tersampaikan. Semuanya butuh PDKT dulu gitu ya, Bu? Enggak juga gitu, sebetulnya aktivitas Disparbud itu selalu kita publikasikan melalui medsos, baik medsosnya khusus Disparbud, medsosnya Pak PLT Wali Kota, kemudian medsosnya yang utama corongnya pemerintah Kota Bekasi ada bagian humas dan Diskominfo Standi. Betul ya, intinya sebenarnya perkenalkanlah diri dulu ya kan, kalau udah kenal kan kalau mau ngedeketin lebih gampang. Jadi lo para sanggar mungkin datang dan ke Disparbud. Mungkin itu Bu, mungkin ada segi rasa takut kalau datang, karena belum kenal. Nah, gimana mau tahu kalau nggak kenalan dulu ya Bu? Bener. Ini kalau kita boleh tahu Bu, Disparbud Kota Bekasi ini yang di mana sih Bu? Yang di Wali Kota atau di mana? Di sini di kantor Wali Kota Bekasi yang gedung D, kita di lantai 7. Di lantai 7. Oke, jadi untuk mitra yang memang memiliki sanggar supaya bisa terdaftar di Disparbud Kota Bekasi harus mendaftarkan diri dulu di Dinas Kebudayaannya ya Bu ya. Jadi nanti di situ istilahnya kalau misalnya ada info-info akan lebih mudah. Lebih mudah disampaikan. Siapa saja yang akan memeriahkan tubuh acara Pesona Nusantara Bekasi Keren? Bekasi Keren. Kita ada komunitas-komunitas, ada pelaku seni, budayawan, kemudian ada yang pelukis-pelukis, ya, kemudian drummer dari komunitas drummer, kemudian juga ibu-ibu PKK akan mengisi acara juga, ada dari pencak silatnya. Jadi sanggar-sanggar yang ada di Kota Bekasi bergabung menjadi satu, komunitas-komunitas juga. Kemudian ada dari kelompok alumni Paskibra itu juga akan perform. Jadi kolaborasilah membentuk satu alur cerita, alur ini perform yang akan dimulai dari pagi sampai siang harinya. Semoga sukses ya acara. Amin. Oke, Bu, kalau dari rangkaian acaranya sendiri Bu, kalau menurut Ibu nih yang paling menarik untuk Mitra Setia Mancer untuk harus datang nih, acara apa nih Bu? Bagusnya sih dari pagi sampai selesai ya, karena semua performnya ini menarik menurut saya ya. Kita itu di sana akan ada tari ronggeng Bekasi Keren dengan 3.000 penari. Wow. Melibatkan anak-anak sekolah, dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan dan tadi pelaku seni budaya yang ada di Kota Bekasi. Kemudian ada tari Nusantara, ada tari-tari perwakilan dari daerah-daerah suku bangsa yang ada di Kota Bekasi, tari dari daerah Batak, tari Tortor, tari Bali, tari dari Minang, tari Jawa, kemudian ada juga wayangnya, kayak gitu. Oke. Komplit. Luar biasa. Komplit kolaborasi disusun, di skenario kan, dibuat storyline-nya supaya kita punya tema, ada juga itu bebesanan cara ala Betawi. Bekasi gitu. Kita menampilkan khas Bekasinya, daerah budaya khas Bekasi, Betawi Bekasinya, kemudian juga ada daerah-daerah lain yang ada di Kota Bekasi. Dan kita destinasi wisatanya juga sudah ada nanti, Kampung Bali, ya padahal di Kota Bekasi tapi ada Kampung Bali. Ada Kampung Bali. Nanti juga akan ada pecinan. Ini kan bukan orang Bekasi, orang Cina tapi Cina Bekasi ya. Betul. Gitu ya. Jadi gabungan dari seluruh suku bangsa, seni budayanya kita tuangkan di dalam Pesona Nusantara Bekasi Keren ini. Keren banget. Komplit banget. Keren banget sih kalau kata Ina. Jadi benar-benar kita jangan cuman istilahnya Bekasi itu bukan cuman milik orang Bekasi asli, tapi pendatang pun yang sudah berKTP Bekasi ataupun yang sudah berdomisili di Bekasi itu juga istilahnya dirangkul sama pemerintah Kota Bekasi gitu ya Bu. Seluruh warga Kota Bekasi berarti kan tidak melihat suku budaya. Oh, luar biasa. Jadi sambil memperkenalkan anak-anak kita juga nih, tarian ini dari sini. Biar biasa kan ya tari-tari daerah kan cuma kenal tarian doang, sama lagu doang. Benar. Dari mananya? Benar. Ya, oke.
Ini jadi untuk Mitra Siaman Siar memang wajib banget hadir. Ingat ya, di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 dimulai dari jam 7 pagi. Nah Bu, ini penasaran juga nih Bu, kenapa sih Pesona Nusantara Bekasi Keren ini harus bekerja sama dengan UMKM? Setelah pandemi 2 tahun ke belakang, tentunya UMKM kita harusnya sudah punya semangat lagi untuk bangkit, pemulihan ekonomi mereka, dan pada kesempatan ini juga kita berikan tempat untuk mereka menggelar jajanan usaha mereka supaya perekonomian mereka bisa terbantu. Oke, karena memang kalau kita ngomongin soal UMKM yang ada di Kota Bekasi ini banyak banget ya. UMKM itu ada juga yang ekonomi kreatifnya ya. Ada UMKM saja, ada ekonomi kreatifnya. Ini UMKM-nya yang bekerja sama dengan Wali Kota Bekasi juga ya Bu ya? Yang saya waktu itu saya pernah lihat beberapa teman saya yang di UMKM Kota Bekasi ini yang ada dilakukan pelatihan dari pemerintah dan lain sebagainya, itu ya Bu ya? Kita tidak menutup UMKM yang pemerintah Kota Bekasi saja. Kemarin kan juga ada pendaftaran secara dibuka luas, ada di publikasi melalui medsos oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Siapa yang ingin berpartisipasi dipersilahkan. Ya, tentunya mendatangi tadi koordinatornya adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, sesuai dengan ranahnya masing-masing. Ranahnya masing-masing, karena Pesona Nusantara Bekasi Keren ini kan melibatkan seluruh OPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Bekasi dan merangkul semua pelaku seni budaya komunitas yang ada di Kota Bekasi yang ingin mengekspresikan diri dan ingin ikut memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan mengembangkan budaya-budaya yang ada di Kota Bekasi ini. Kemudian kita targetnya kalau bisa nanti dengan adanya PNBK ini warga masyarakat di luar Kota Bekasi, regional, nasional maupun internasional itu makin penasaran di mana itu Kota Bekasi, sehingga mereka akan datang ke Kota Bekasi untuk menikmati apa yang bisa ditawarkan oleh Kota Bekasi ini. Jadi kalau datang ke Bekasi, nih ada keseniannya, ada kuliner. Ya, karena nih apa yang kita tahu semenjak pandemi ini malah UMKM mulai berjamur ya Bu ya, semakin banyak dan semakin berkembang. Makin kreatif ya. Apalagi kemarin pengalaman melalui pandemi, mereka bisa juga tetap eksis melalui online. Nah, tentunya tetap secara offline, secara dagang langsung memajang di bazar itu akan lebih menunjukkan ciri khasnya kulinernya. Lebih kelihatan wow. Lebih kelihatan gitu. Oke. Nah, kalau persiapannya sendiri, kalau di hari ini per hari Rabu tanggal 7 September ini sudah berapa persen yang dilakukan Ibu? Saya pikir sudah 90% lebih ya. Luar Karena biasa. tinggal satu kali lagi gladi resik besok tanggal 8 September 2022 pagi di stadion itu. Oh, jadi gladi resik di tanggal 8 September ya Bu Besok ya? pagi. Oke, nah tadi yang sudah harus digarisbawahi bahwa kalau mitra datang itu gratis, tidak dipungut biaya. Gratis. Mitra masyarakat semuanya gratis. Tidak ada tiket masuk. Itu dia baru tadi mau nanya ada tiket masuk atau bahkan Pak PLT Wali Kota memerintahkan kepada Bapak Camat selaku pembina di wilayah untuk mengajak 400 sampai 600 warga masyarakatnya untuk datang nonton langsung ke stadion PCB kita. Bu, ini biasa yang ditanya sama ibu-ibu nih Bu, pasti ibu. Ibu-ibu muda, pagi ibu-ibu energik nih Bu. Ini di acara Pesona Nusantara Bekasi Keren ada senamnya nggak Bu pagi-pagi Bu? Lah ini di rangkaian acara itu akan ada perform tari Sicita, kemudian tari Sekoper Cinta. Itu yang ininya ibu-ibu. Nah kalau ada yang mau ikut tentunya boleh, tetapi tidak mengganggu formasi yang sudah latihan ya. Takutnya nanti perform atau konfigurasinya jadi kurang bagus untuk dilihat gitu. Tapi kan karena kalau kita lihat kan kalau
tempat kita kan luas ya Bu, pasti ada lah tempatnya kalau misalnya mau ikutan untuk bergerak ya Bu ya. Boleh, di sekitar stadion masih ada space. Betul, tuh Mitra Setia Mansyah. Biasa kalau ibu-ibu gitu, kalau pagi apalagi kan masih pertanyaannya gitu, ada senam gak sih gitu Bu? Bu banget ya. Kalau untuk kita para aparatur, kita tuh ada Selasa dan Jumat kan selalu ada diberikan waktu untuk senam, ada aerobiknya. Ya, yang nyantainya sih biasanya di hari Jumat. Di hari Jumat. Kalau yang hari Selasa itu senam Spartan Komando, agak lebih berat. Nah, Ibu, siapa saja sih yang nanti akan hadir di acara PNBK tanggal 10 September 2022, Bu? Oke. Yang pasti kita akan kedatangan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk memeriahkan ini PNBK ini, kemudian juga kesiapan dari tokoh-tokoh masyarakat penting yang menjadi Kota Bekasi ya, dari ormas-ormas, dari kelompok masyarakat ya, tokoh masyarakat yang pentolannya itu diundang dan diharapkan hadir juga dari Porkompindanya, dari Kapolres, Pak Dandim, kemudian Kejaksaan. Kan udah komplit banget kok ya. Iya benar ya. Ini Bu, kalau ini biasanya kan kalau Mitra Setia Mansyah kalau ada perform tuh penasaran nih, ada nggak sih artis terkenal yang datang nanti di acara PNBK? Kan misalnya aku pengen banget ketemu sama yang terkenal. Nah ini gimana Bu? Ada nggak Bu? Artis gitu Bu. Jadi di event Pesona Nusantara Bekasi Keren ini tidak hanya ada perform tarian-tarian tradisional, tapi akan diisi juga dengan musisi-musisi. Ada band bass jam, ada Batax band, kemudian juga ada percussion dari Smoke Guns. Itu akan mengisi hiburan-hiburan sepanjang pelaksanaan event PNBK ini. Selain tadi ada parade kerukunan umat beragama, ada atraksi konfigurasi, ada pencak silatnya, ada palang pintunya. Ya tadi itu senamnya beraneka, ada puisi juga nanti. Puisi juga. Ini puisi biasanya Mbak Wiwi ya Bu ya? Apa puisi ini akan dibacakan oleh Ibu PLT Wali Kota Bekasi atau seperti apa? Rencananya mungkin gitu. Kan aku udah bisa tebak kalau puisi nih, Ibu suka baca puisi soalnya. Suaranya beda nggak kayak aku ya pastinya ya. Nah makanya supaya tidak penasaran, datang langsung ke acaranya nanti bisa menikmati PNBK ini, juga bisa bahagia, juga bisa menikmati kulinernya juga. Juga gratis. Bisa kalau mau ada souvenir yang bisa dibawa pulang juga. Betul Ibu. Nah Bu, ini mungkin Mitra Setia Mansyah juga nanya nih, aduh aku baru vaksin 2, ini ada kewajiban nggak untuk vaksin harus booster untuk masuk ke dalam acara Bu? Untuk PNBK ini sepertinya tidak kita sarankan, tidak ada pengaturan begitu di aturan mainnya. Jadi semua masyarakat bisa masuk, tetapi diharapkan memang kemarin kan sudah disosialisasikan seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, diusahakan selalu digerakkan oleh wilayah itu untuk segera booster. Betul. Vaksin ketiga, dan nanti kedepannya juga kalau ini pada waktunya akan ada vaksin keempat, booster kedua. Oke, jadi sebenarnya itu booster tuh bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri. Jadi jangan takut untuk vaksin untuk booster itu, karena untuk jaga kesehatan diri sendiri, imunisasi sendiri. Benar. Nih, kalau kita dengerin dari tadi tuh sebenarnya yang serangkaian acara dari PNBK sendiri, ini kayaknya sayang banget kalau misalnya dilewatin walaupun cuma satu gitu ya Bu ya. Satu event, satu atraksi ya, sayang sekali. Makanya kalau bisa komplit dari pagi sampai selesai. Benar ya, jangan lupa siapin duit juga nih Mitra, karena nanti bakalan ada bazar dari UMKM sekota Bekasi yang akan mengisi bazar yang ada di acara PNBK. Di sana Mitra Setia Mansyah pastinya bisa mencicipi berbagai macam makanan. Khas rumahan ya pastinya kalau UMKM biasanya ya Bu ya.
Terus juga Mitra Setia Mahansiar pastinya bisa menikmati berbagai macam atraksi yang sudah dipersiapkan sama pemerintah Kota Bekasi. Ya, oke. Bu, kalau misalnya tujuannya sebenarnya dari gelaran Pesona Bekasi Keren ini apa kalau untuk masyarakat secara umum? Oke. Satu, membangkitkan kembali event-event di Kota Bekasi. Yang kedua, mempromosikan pariwisata di Kota Bekasi, tidak hanya dari destinasi wisatanya, tetapi destinasi event-event juga merupakan salah satu yang menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke Kota Bekasi. Dengan adanya event-event, kita berharap kunjungan wisatawan ke Kota Bekasi meningkat. Yang berikutnya adalah memberikan waktu dan tempat, peluang bagi pelaku seni budaya yang ada di Kota Bekasi agar bangkit kembali, menyesuaikan dengan kegiatannya masing-masing. Kemudian juga yang terakhir mungkin untuk pemulihan perekonomian masyarakatnya dan pemerintah Kota Bekasinya. Oke, baik. Ya, luar biasa. Memang tujuannya sangat mulia banget ya Bu ya. Semoga ya tujuannya ini bisa diresapi oleh seluruh masyarakat Bekasi khususnya dan untuk seluruh rakyat Indonesia umumnya. Oke, silahkan Mbak. Oke Bu, untuk persiapan PNBK ini nih sudah dilaksanakan sejak kapan dan apa kendalanya? Kita mulai merencanakan ini sekitar bulan Juli. Kemudian sudah mulai latihan-latihan. Diawalin dengan koordinasi-koordinasi, rapat-rapat untuk menentukan atau mengelis ada perform apa saja yang akan ditampilkan. Ada selain perform apalagi yang akan menjadi bagian dari event ini. Kemudian ada latihan-latihan. Jadi lebih kurang persiapannya ini udah dua bulan. 2 bulan ya, sejak bulan Juli yang lalu kira-kira demikian. Sejak diinisiasi untuk ada event kolosal di Kota Bekasi. Luar biasa, kolosal ya Bu. Maksudnya nggak tanggung-tanggung gitu saat sudah mulai membuat sebuah acara ya Bu ya. Kita berharap juga event ini nanti memecahkan rekor muri. Wih, amin, amin, amin. Ada kendalanya nggak Bu? Kendalanya ada karena menyatukan berbagai kelompok masyarakat, sebanyak beribu-ribu orang dalam satu event, memanagenya itu luar biasa sekali. Makanya rapat koordinasinya aja lebih dari 10 kali ya. Kita kejar-kejaran dengan waktu untuk persiapannya. Karena memang persiapannya sendiri memang singkat ya Bu ya. 2 bulan yang lalu. Oke, singkat tapi pastinya diharapkan bisa dengan hasil yang maksimal. Maksimal. Kita berdoa, kita tolong dukungannya dari semua masyarakat Kota Bekasi, terutama dari radio-radio, media sosial, media elektronik yang ada, agar mensosialisasikan, mempublikasikan adanya event ini. Semoga masyarakat bisa tahu sampai ke pelosok dan mereka berminat untuk datang, sehingga ini memang dinikmati untuk masyarakat gitu. Jadi bukan diperuntukkan untuk aparatur pemerintah Kota Bekasi saja, tapi untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi dan luar Kota Bekasi. Sebagai efeknya nanti tentunya akan ada kunjungan wisatawan makin meningkat ke Kota Bekasi. Betul. Kalau misalnya meningkat kan pendapatannya juga kita bisa membuka lowongan kerja ya Bu ya. Betul ya. Ini memang sangat luar biasa apa yang sudah sudah dibuat sama pemerintah Kota Bekasi. Karena kalau kita ngomongin soal 500 UMKM itu kan berarti banyak banget. Ya, apa yang sudah dilakukan nih memang benar-benar bisa sangat-sangat merangkul dari segi UMKM-nya. Jadi bukan cuma mikirin soal ASN, tapi ini mikirin soal UMKM. Orang-orang yang bekerja dari rumah gitu ya Bu ya. Ibu Masri, sebelumnya mungkin Mitra Setia Mahansiar juga bertanya-tanya nih, ini kan orangnya bakalan banyak nih yang datang ke stadion. Takut nggak muat pas datang tuh gimana Bu? Warga Kota Bekasi dan sekitarnya jangan takut nggak muat.
Stadion Patriot Candrabaga Bekasi itu udah stadion yang berstandar internasional. Kapasitasnya itu bisa menampung lebih dari 30.000 lebih kursi ya. Itu kursinya. Yang nonton berdiri juga berarti masih bisa ya. Berarti bisa lebih. Tetapi karena mengingat kita baru saja mau bangkit dari pandemi COVID-19 ini, tentunya kita tetap menjaga protokol kesehatannya. Jadi tetap akan membatasi, tidak sampai beludak-beludak, tetap ada protokol kesehatan. Yang pasti setiap yang datang menikmati PNBK itu harus pakai masker. Dan tetap menjaga kebersihan tadi ya. Betul. Kalau ini tuh selalu bilang ini Bu, di mana bumi dipijak, di situ lingkungan kita jaga. Jadi jangan ngerasa kayak misalnya gini, ini kan bukan rumah gue, jadi kayak sembarangan gitu, nggak boleh ya Bu ya. Oke. Ya harus itu. Kalau dari dinas sendiri, mungkin dinas kebersihan, apakah menyiapkan tempat sampah dan lain sebagainya, Ibu? Iya. Jadi seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Bekasi sudah dibagi tugas kewenangan sesuai dengan fungsinya untuk mendukung event Pesona Nusantara Bekasi Keren ini. Contohnya untuk kebersihannya oleh Dinas Lingkungan Hidup, untuk mungkin utilitas kelistrikan dan keberadaan prasarana di stadionnya sendiri oleh Dinas Dispora, Pemuda dan Olahraga, kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya didukung oleh perangkat daerah yang terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Tetapi juga ada tambahan lagi, tugasnya itu menjadi pembina dari tadi pengisi-pengisi acara yang akan tampil dan perform di event Pesona Nusantara Bekasi Keren. Oke, dan yang pasti acara PNBK nanti akan dihadiri oleh Pak LT Wali Kota Bekasi lah ya. Oh iyalah, yang punya wilayah. Biasanya mitra zaman saya nih begitu, pengen ketemu sama Bapak PLT langsung aja datang ya Bu ya. Acara Pesona Nusantara Bekasi Keren di tanggal 10 September 2022 di Gor Patriot Candrabaga. Jam 6 pagi. Kalau aku lihat di itu jam 6 Bu, gimana Bu? Jam 6, iya. Di sana dituliskan jam 6 kan prepare. Betul. Sambutannya. Benar, dimulai dari jam 6 atau jam 7 lah ya Bu ya, sampai selesai. Kalau bisa diikutin rangkaian acaranya, bawa duit yang banyak biar bisa belanja di bazar. Kita belanja nih Bu, harus hadir. Benar. Oke, Bang Babai silakan. Oke Bu, pesan dan harapannya apa nih Bu? Oke. Pesan dan harapan kami datang dan saksikan bagi warga Kota Bekasi ini seramai-ramainya untuk memeriahkan Pesona Nusantara Bekasi Keren ini, karena ini event tidak hanya untuk aparatur pemerintah Kota Bekasi, tidak hanya untuk masyarakat Kota Bekasi, tetapi untuk masyarakat di luar Kota Bekasi pun kita harapkan bisa melihat dan datang langsung pada event ini. Kemudian yang pasti pada saat pelaksanaannya tetap menjaga protokol kesehatan dan jaga kebersihan, karena kesehatan itu lebih utama buat segalanya. Baik, menjaga protokol kesehatan untuk diri sendiri utamanya ya. Hatur nuhun untuk Ibu Masri untuk hari ini, informasinya luar biasa banget. Ibu yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi tambah tahu. Tolong dipublikasikan lebih jauh lagi supaya lebih banyak yang mengetahui tentang event ini. Sekali lagi nih mitra, hadiri Pesona Nusantara Bekasi Keren tanggal 10 September 2020 di Gor Patriot Candrabaga, dimulai dari jam 7 pagi. Karena di situ banyak banget acaranya, banyak banget bazarnya, bisa belanja apaan aja, bisa ngelihat banyak atraksi ya, penampilan dan begini. Oke deh ya. Hatur nuhun, sukses buat Ibu Masri dan juga pemerintah Kota Bekasi. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu, lain kesempatan ya Bu ya. Oke. Untuk Mitra Zaman Siar, sama-sama Ibu. Untuk Mitra Zaman Siar, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.